Kalau Anda mendengar suara gergaji eh, listrik di kejauhan, itu berasal dari perajin apa namanya, gagang alat-alat rumah tangga ya, gagang dari kayu, seperti gagang pisau, gagang eh, apa untuk penggorengan itu ya, yang berasal dari kayu. Ini ada satu sekitar berjarak 50 meter dari sini ya, itu ada perajin gagang alat-alat rumah tangga. Nah dulu sekitar ya, 40 tahun yang lalu, desa ini sebetulnya penghasil alat-alat dari logam yang cukup cukup merata di desa ini. Ada beberapa pandai besi ya, artinya untuk membuat pacul, membuat pisau, membuat eh, apa arit dan lain-lain itu. Tetapi sekarang eh, itu sudah berlalu masa itu ya, artinya desa ini dan sekitarnya itu sudah bukan lagi penghasil alat-alat dari pandai besi, karena sudah kalah dengan produk-produk dari Cina. Ya itulah selama kurang lebih 45 tahun itu terjadi pergeseran yang luar biasa, karena ya dinamika perdagangan internasional itu sebagai bukti nyata itu desa ini dan beberapa desa sekitarnya itu sudah tidak, hampir tidak ditemui lagi perajin pandai besi ini di daerah Polan Harjo, Klaten ya. Nah, dalam kesempatan ngobrol kali ini saya tidak akan membahas tentang apa namanya, bangkrutnya industri pandai besi di daerah ini, tapi terkait dengan apa yang ada di belakang saya ini. Ini adalah salah satu hasil dari kebun yang berukuran tidak lebih dari 2 meter kali 10 meter. Ini ada lebih dari 10 pohon buah ya. Ini kaitannya dengan lagu yang diciptakan oleh Kosplus, sebuah grup band yang sangat legendaris di Indonesia. Itu bukan lautan hanya kolam susu ya. Itu diciptakan tahun 1973 kalau tidak salah, jadi sekitar 51 tahun yang lalu, dimana lagu tersebut menggambarkan betapa tanah kita seperti tanah surga, tongkat dan kayu jadi tanaman. Nah, tanah kita itu tanah surga. Tetapi kalau kita meloncat kondisi saat ini, di mana BPS itu mencatat apa namanya, aktivitas impor yang mengagetkan bagi kita, yaitu ternyata kita yang memiliki tanah bak surga itu ternyata harus mengimpor bawang putih, kemudian cabai dan garam. Ini kan dan lucunya itu dari Singapura, yang kalau secara luasan wilayah itu bahkan tidak lebih besar dari Kabupaten Brebes. Ini mungkin kalau personel Kosplus melihat data ini yang masih ada ya, mungkin siapa yang masih personel Kosplus yang masih saya maaf ya kurang tahu, yang mungkin kalau enggak Yon atau Yok Kuswoyo itu yang melihat
fenomena yang terjadi di perdagangan kita itu mungkin akan kecewa dengan apa yang dulu pernah diciptakan tentang lagu kolam susu. Bagaimana mungkin negara yang subur makmur untuk area pertanian itu kita harus mengimpor bawang putih, cabai dan garam bahkan dari Singapura. Ini satu lagi paradoks yang menjadi catatan nanti untuk pemerintahan ke depan itu ya. Jadi paradoks Indonesia itu sepertinya perlu kita gaung-gaungkan kembali agar menyadarkan semua pihak, terutama penentu kebijakan itu untuk kembali menyadari bahwa tanah kita adalah tanah surga. Kemudian based on Mr. Prabowo's opinion that our people is more important than our minerals. Jadi ini kalau boleh kita bertanya kepada buah dondong ini, kenapa kok rekan-rekanmu tanaman-tanaman yang ada di Indonesia itu tidak mampu mencukupi kebutuhan yang diperlukan bagi rakyat Indonesia. Cuma sayangnya dia tidak bisa berbicara, jadi maka kita serahkan tanggung jawab kebutuhan perut rakyat Indonesia itu kepada para pengambil kebijakan. Salam konstitusi.